Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Kami dibimbing oleh Ibu Arisya Nurmustika Ningtyas selaku fasilitator dan juga Bapak Supriyanto selaku pengajar praktek. Dengan saya sendiri, Sugiati dari SD Negeri 1 Tahunan, dan sebelah saya Marita Anastasia dari SDN 1 Trogokerto, dan sebelah saya Guru Marsuka dari SD Negeri 1 Tanjung Harjo. Dan kami di sini akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat coach dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lili. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ati. Bagaimana kabarnya Bu Lili hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik sekali Bu Ati. Bu Ati sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Uli. Baiklah Bu Uli, tadi Bu Uli telepon saya ya, katanya mau coaching ya hari ini. Sebelum kita mulai proses coachingnya di sini, saya berperan ya sebagai pengamat Ibu Uli ya dalam coaching ini dengan kucen nanti. Namun sebelum itu mulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi agar Ibu juga tahu rubrik penilaiannya. Nanti untuk rubrik penilaiannya yang akan menjadi acuan saya itu adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti seorang coach ya, yaitu harus menyampaikan itu kemitraan, kemudian juga proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya juga harus memiliki kompetensi inti ya, yaitu meliputi kehadiran penuh dan mendengarkan aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap dalam proses percakapan Ibu jangan lupa untuk menerapkan alur kita, yaitu tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Bagaimana Ibu bisa dipahami? Jadi, Ibu. Baik, kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai untuk proses coachingnya hari ini ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan. Boleh Bu Ana? Boleh. Oke, boleh sekali Bu Ati. Oh ya, baik. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua Bu, yaitu nanti mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa Bu Ati. Luar biasa sekali Bu Uli, mendengarkan aktif juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari dua kompetensi ini selanjutnya bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Untuk kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali kompetensi, kemudian nanti saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau temui Bu. Oh ya, pertanyaan yang terakhir Bu Uli ya, dengan indikator pencapaian. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana agar indikator pencapaian yang Ibu tuju dalam proses coaching nanti? Pertanyaan yang indikator keberhasilan yang ingin saya tuju yang pertama adalah bahwa nanti dalam coach saya bisa menerapkan alur secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi dia. Ya, semoga dari indikator yang Ibu sampaikan terkait alur kita, kemudian ide-ide dari solusi dosen bisa tergali dengan maksimal. Bagaimana Bu? Sudah siap? Sudah jadi siap sekali ini. Silakan Ibu, sudah siap bisa mulai coachingnya. Baik, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ana. Waalaikumsalam Bu Uli. Apa kabarnya Bu Ana? Sehat kan? Alhamdulillah sehat Bu Uli. Alhamdulillah kalau sehat Bu.
ya Bu ya. Tadi saya lihat Ibu melamun dengan raut wajah yang sedih. Iya Bu, sebenarnya saya sedang sedih memikirkan sesuatu Bu Uli, tapi saya bingung harus berbagi cerita kepada siapa. Kalau Bu Uli tidak keberatan, boleh saya bercerita Bu? Silahkan Bu Nana, kebetulan saya sedang free. Silahkan ceritakan apa saja masalah Bu Nana yang membuat Ibu merasa sedih. Barangkali ada yang bisa saya bantu Bu Nana. Terima kasih sebelumnya Bu Uli. Tapi maaf Bu, sebelum Bu Nana bercerita, apa yang ingin Bu Nana harapkan dari perbincangan kali ini Bu Nana? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya sendiri Bu Uli. Baiklah Bu Nana, selain itu apakah ada lagi? Saya juga ingin murid-murid saya itu antusias dalam pembelajaran di kelas saya, sehingga mereka semua dapat mengerjakan tugas dengan baik tanpa terkecuali apapun. Baiklah Bu Nana, kalau begitu silahkan ceritakan permasalahan yang sedang Bu Nana hadapi untuk saat ini. Baik Bu Uli, akhir-akhir ini saya itu merasa siswa di kelas saya itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Mereka dalam pembelajaran dan dalam mengerjakan tugas hanya beberapa anak saja yang dapat menyelesaikan tugas dengan baik, seperti itu Bu Uli. Oke, menurut Bu Nana, hal apa saja yang membuat siswa Bu Nana kurang antusias ketika mengikuti pembelajaran sehingga tugas pun banyak yang tidak maksimal hasilnya Bu? Sebenarnya kalau saya ingat-ingat kembali itu sepertinya pembelajaran yang saya lakukan terkesan membosankan dan monoton seperti itu Bu. Saya hanya bercerita di depan murid-murid dan kurang memberikan kesempatan murid saya juga untuk aktif berbicara, serta dalam pemberian tugas saya itu biasanya memberikan tugas yang sama kepada semua murid tanpa melihat minat dan bakat mereka, seperti itu Bu. Oh, jadi begitu Bu Nana. Nah, apa saja yang dapat membuat murid-murid itu antusias dalam pembelajarannya ya? Kalau menurut saya sendiri itu murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang menarik, menyenangkan dan tidak membosankan kan Bu. Wah, saya sependapat sekali dengan Bu Nana. Lalu menurut Bu Nana nih, apa saja yang bisa membuat murid-murid bersemangat dan tidak merasa bosan dalam pembelajaran itu? Kalau menurut saya ya Bu Uli, pembelajaran itu harus berpihak kepada murid. Kemudian murid diminta aktif dalam pembelajaran. Mungkin saya juga harus mengganti metode mengajar saya agar lebih menarik dan bisa lebih mudah ditangkap dengan baik. Jadi semua materi yang nanti saya sampaikan seperti itu Bu, serta nanti saya juga akan menyesuaikan dengan kebutuhan murid saya. Lalu, apa yang bisa Bu Ana lakukan untuk dapat menciptakan pembelajaran yang berbeda seperti itu? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang berbeda, yaitu dengan menggunakan sumber belajar yang menarik. Bisa menampilkan video dari aplikasi YouTube. Kalau sekarang kan lagi musimnya TikTok, lalu ada aplikasi lain yang mungkin masih banyak lagi yang saat ini sedang tren Bu. Kemudian saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi juga, sehingga dalam mengerjakan tugas mereka dapat memilih tugas sesuai minat dan bakat mereka. Misalnya bisa melalui puisi, tarian, lagu, terus menggambar dan menulis atau mempresentasikan, atau masih banyak lagi lagu seperti itu. Saya juga akan melakukan ice breaking
atau game-game agar murid itu tidak jenuh ketika sedang mengikuti pelajaran ini. Seperti itu Bu Uli. Bagus sekali rencana semuanya ya. Mudah-mudahan berhasil untuk kedepannya lagi. Nah, sekarang apa sih komitmen Bu Nana terhadap rencana ini nantinya? Saya itu berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang berdiferensiasi, menggunakan berbagai sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar. Saya akan melibatkan murid-murid juga dalam menentukan sumber belajar dan serta menggunakan media belajar yang menarik dan bervariasi. Wah, bagus sekali Bu Nana ya. Kemudian siapa yang nantinya bisa membantu Bu Ana dalam menjaga komitmen ini Bu? Ya, saya akan meminta rekan sejawat dan juga nanti meminta bantuan kepala sekolah untuk membantu saya memantau kegiatan saya dengan cara mengevaluasi Bu. Baiklah, kalau seperti itu saya sangat mendukung sekali rencana dari Bu Nana. Nah, mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan Bu Nana. Baiklah Ibu Uli, tadi saya sudah mengamati kata-kata Ibu Uli sama Putri ya, yang terkait proses coachingnya ini juga ada beberapa catatan ya. Namun sebelum saya sampaikan Bu, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh Bu Uli? Tentu saja boleh sekali Bu Adik. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan tadi ya saat melakukan coaching dan yang menjadi indikator pencapaian dari proses itu tadi itu apa Bu? Untuk coaching tadi saya sudah melakukan kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berjelas Bu Adik. Baiklah Bu Uli, tadi saya juga sudah melihat Ibu Uli sudah menerapkan prinsip proses kreatif yang mana Ibu berusaha menggali kreativitas dari Putri, yaitu untuk mengeluarkan berbagai solusi ya terkait masalah yang dihadapi, dan Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang Putri. Dan juga sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan prinsip yaitu seperti tadi ya, yaitu itu mengharapkan ada dua yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan juga. Di catatan yang saya catat itu juga sudah terlaksana dan juga sudah menerapkan alutsista. Ya Bu Adik, terima kasih Bu. Ini ada pertanyaan terakhir, yaitu sebelum saya tutup, berdasarkan hasil coaching ini, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching tadi Ibu? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, yang mana mungkin voucher ada sedikit unek-unek agar voucher itu lebih rileks. Mungkin salah satunya dengan teknik stop agar voucher lebih rileks dalam mengungkapkan permasalahan tersebut Bu Adik. Baik Ibu Uli, dalam kehadiran penuh ya menjadi harapan Ibu lebih bisa dikembangkan ya. Dan saya berdoa semoga dengan teknik stop ini ya juga bisa segera untuk memaksimalkan pada diri Ibu. Untuk kedepannya ketika memberikan proses bisa menjadi harapan yang diharapkan dalam yaitu paradigma coaching ya, terutama dalam penyampaian coach, Ibu harus tetap berpegang teguh pada alutsista. Jadi alutsista tetap harus dilaksanakan terus ya Bu. Terima kasih Bu, ini sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga bisa berdampak bagus untuk Ibu Uli ke depannya. Terima kasih Bu Adik. Demikian informasi pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Pertemuan hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, sama-sama. Amin. Semoga terlaksana dengan baik ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.